Ono Surono gandeng Karni Ilyas dan Rocky Gerung untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Obing. Di acara kegiatan talk show Karni Ilyas, di situ judulnya Dulu Mulyono, Kini Mulyadi. Acara yang dikemas oleh Karni Ilyas. Biasa deh kalau sudah dikemas oleh Karni Ilyas jadi rame. Tentunya ramenya sudah tingkat nasional, bukan lagi tingkat daerah. Tetapi yang sangat unik, Kang Deddy diserang sama Rocky Gerung dan di ujung juga oleh Karni Ilyas. Oke, tetapi diawali tentunya oleh Ono Surono. Nah, sekarang dengarkan dulu ya apa yang disampaikan Ono Surono dalam kegiatan tersebut. Ini dia. Tahun ternyata hanya 2 minggu. Dan kemarin kita bisa melihat tayangan di media sosialnya beliau. Lulusannya dihadirkan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional. Mereka berbaris, mereka mengibarkan bendera yang dinarasikan bahwa pendidikan di barak militer selama 2 minggu itu cukup berhasil. Padahal ada sisi-sisi lain. Ada yang pernah menyampaikan misalnya hasil kajian, hasil penelitian, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dibilang bandel, baong gitu kan, pada saat masuk barak, tidak juga mengurangi kenakalan mereka. Nah, sehingga ya tentunya siswa masuk barak militer dengan anggaran 6 miliar ya, yang rencananya untuk 2.000 orang, terakhir kami mendengar sudah menghabiskan 3,2 miliar dengan jumlah peserta kemarin yang 272 orang. Lalu terakhir mungkin terkait dengan pergeseran APBD atau perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dijalankan sesuai dengan Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi, dan juga surat edaran Mendagri nomor 900.1 tertanggal 23 Februari 2025. Intinya pemerintah daerah wajib melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang bersifat rutin seperti misalnya rapat, seminar, FGD, lalu perjalanan dinas, lalu kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output yang jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Nah, itu bisa diefisiensikan. Nah, hasil efisiensi itu ada 5,1 triliun dari total 31 triliun. Nah, untuk apa saja? Di surat edaran itu diperuntukkan program-program yang sesuai dengan asta citanya Pak Prabowo. Yang di situ meliputi misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, stabilisasi inflasi, dan sebagainya. Nah, kita melihat Bang Karni, yang dilakukan oleh Pak KDM ini banyak juga memangkas anggaran-anggaran yang sebenarnya berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti misalnya bantuan atau hibah kepada pondok pesantren yang nilainya 153,58 miliar. Kami menganggap bahwa pesantren ini bagian dari prioritas pembangunan terkait dengan masalah pendidikan. Tapi kenapa juga harus dihapuskan hanya menyisakan 9 miliar 250 juta. Lalu misalnya ada 1,7 triliun bantuan keuangan kepada kabupaten kota, beliau pangkas hanya tersisa sekitar 500 miliaran. Nah, 1,2 triliun ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga berkaitan dengan asta citanya Pak Prabowo. Misalnya di situ ada TIK. TIK itu untuk sekolah ya, komputer, smartboard, dan lain sebagainya. Pak KDM sebelum dilantik menyampaikan bahwa TIK ini jumlahnya terlalu besar, mencapai 700 miliar. Dan tidak semua sekolah membutuhkan TIK, tapi lebih membutuhkan misalnya ruang kelas baru. Oke lah, saya setuju dengan KDM untuk menghapuskan TIK dan prioritasnya kepada ruang kelas baru, WC, kamar mandi, mebeler, dan sebagainya. Tetapi ada program-program atau kegiatan lainnya, misalnya bantuan untuk posyandu. Ada jalan, ada irigasi,
dan sebagainya, ada kesehatan dan sebagainya yang sebenarnya menjadi prioritas juga. Lalu misalnya banyak juga ya kegiatan-kegiatan lain yang menurut saya itu juga sesuai. Baik sahabat Kang Obing, itulah yang disampaikan Kang Ono Surono, dan masih di dalam intinya bahwa Kang Ono itu berpikir tentang biaya ya, tentang anggaran. Dan ada yang digarisbawahi bahwa sudah ada penelitian katanya bahwa pelatihan di barak itu tidak bisa mengubah anak menjadi lebih baik. Ya, itu penelitian yang kapan? Karena penelitian juga sebenarnya bisa dibantahkan gitu ya dengan kenyataan. Kenyataan yang sekarang anak-anak itu walaupun hanya sementara itu sudah sedikit berubah. Tetapi intinya gini, khusus buat Pak Ono ya, intinya bahwa di Indonesia ini sebenarnya tidak ada yang bertindak bagaimana untuk menangani anak-anak nakal seperti ini. Coba ada nggak yang sudah dilakukan? Memang katanya ada itu tempat khusus ya, perlakuan khusus kata Pak Ono itu kan, perlakuan khusus terhadap anak-anak baik itu yang kurang maupun yang berlebihan. Nah, ada itu perlakuan khusus tetapi tidak ada yang melakukannya. Siapa yang melakukannya gitu? Di situ ya gitu ya, di dalam aturan itu diberikan lagi kepada sekolah. Diberikan lagi kepada sekolah dan sekolahlah yang harus melakukan. Ketika anak itu kurang ya, kemampuannya kurang ya, dalam segala macam hal yang kurang, maka ini harus diterima di sekolah atau yang disabilitas aja lah gitu. Makanya harus diterima di sekolah dimanapun berada. Bayangin aja. Sekarang yang disabilitas saja ya, yang misalkan anak ini tidak bisa baca atau anak ini tidak bisa berbicara, harus ditangani oleh sekolah itu, gitu ya, harus ditangani. Padahal di sekolah itu tidak ada ahli. Satu, tidak ada ahli, gitu ya. Yang keduanya, menangani anak seperti itu tidak bisa di general bareng-bareng dengan orang lain, dengan anak lain gitu. Berarti itu harus ada penanganan khusus. Sudah tidak ada tenaga ahli, tidak ada gurunya, dipaksakan dinamai aja ada sekolah yang berkebutuhan khusus. Nah, penamaan itulah yang membuat bahwa anggota dewan mengatakan ini ada, iya ada, tapi tidak ada yang menangani gitu. Padahal di situ sudah ada SLB, kenapa tidak ke SLB aja gitu? Nah, ini permasalahannya. Jadi sampai sekarang di dunia pendidikan itu untuk anak-anak yang berkelakuan khusus ini sebenarnya di sekolahnya tidak ada yang menangani. Kalau kita berbicara BP, ya BP ini silakan dicek guru BP di sekolah ada berapa. Kalau kita berbicara tentang penanganan khusus, kayak di luar negeri, gitu kan? Karena yang itu penelitian itu juga di luar negeri, itu menunjukkan bahwa dia itu melakukannya dengan serius. Sumber daya gurunya juga cukup, tempatnya juga cukup, gitu. Nah, sekarang yang berhubungan dengan barak, apa yang dilakukan oleh Kang Dedi, Kang Ono melihatnya seolah-olah kemarin sakitlah gimana, gitu ya. Padahal di belakang masih ada yang mana coba Pak Ono. Anak-anak begitu senengnya gitu ya, anak-anak begitu gembiranya. Nah, tetapi nggak apa gitu ya. Ini adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh kita. Yang intinya justru ke depannya kita harus membuat aturan yang jelas untuk hal ini gitu, sehingga anak-anak bisa ditangani. Dan yang lainnya Pak Ono berbicara tentang anggaran, berbicara tentang hibah gitu. Baik, selanjutnya setelahnya Pak Ono ngobrol, lalu yang lainnya juga ngobrol gitu ya. Nah, yang terakhir Rocky Gerung ini. Pertama Rocky Gerung merasa bahwa dia itu tertipu lah di acara Karni Ilyas itu. Kirain mau berbicara apa gitu. Tapi ternyata Rocky Gerung pun ya tetap, karena dia menyatakan wah ini sama-sama nih pendukung, justru mengarahkan pendukung
Mulyadi itu adalah pendukung Mulyono gitu. Wah, ini udah mulai nih, udah diarah-arahkan lagi nih gitu. Padahal tidaklah. Saya yakin banyak yang tidaknya gitu. Saya yakin bahwa yang ngedukung Kang Deddy Mulyadi sekarang adalah orang-orang yang merasakan bahwa ini loh pemimpin yang berpihak pada rakyat Jawa Barat. Tetapi walaupun bagaimana, kita dengarkan aja ya apa pendapat Rocky Gerung dan Karni Ilyas di ujung. Lihat diplomat-diplomat kita tuh, buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat satu dua orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok. Walaupun dia undang orang-orang yang nggak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Berkali-kali kita lihat bagaimana kemampuan logika Bung Karno itu dibungkus dengan retorika yang bagus. Yang di kita semuanya retoris, tanpa logik. Satu waktu Bung Karno, kita aja sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Pasti jengkel Bung Karno. Wartawan sodorin. Mike, Bung, Anda kalah. Bersaing dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, seperti rotan. Saya tidak patah. Saya hanya melengkung. Dia tahu dia kalah. Tapi dia mampu mengucapkan, saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung itu. Terangkan itu pada Gibran. Terangkan itu pada Mulyono. Terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang, saya nggak mau ngomong. Buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Nah, kepastian-kepastian ini yang kita berternak kedunguan. Tapi kita harus ucapkan lebih dari itu. Oke, silakan beternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan ke publik. Jadi sekali lagi, itu yang ingin saya ucapkan. Yang salah saya mengerti. Karena ternyata forum ini ada tentang KDM. Bukan tentang Fufu-Fafa. Terima kasih. Seperti bom atom. Dia nyasar ke satu titik. Tapi radioaktifnya kemana-mana. Deddy Mulyadi. Tapi begini, pemirsa. Popularitas itu tidak seharusnya jadi kriteria untuk memilih politisi dalam sebuah pemilu. Sebab kalau popularitas jadi ukuran, maka Donald Bebe akan duduk di Senat Amerika. Kata. Oke, itu pernyataan Rocky Gerung dan Karni Ilyas. Tapi saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi itu akan tegak lurus berpikiran bahwa dia akan memajukan Jawa Barat. Saya yakin minimalnya 2 periode ya. Minimalnya 2 periode akan memajukan Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini tidak akan bisa maju hanya 1 kali periode. Gitu ya. Saya yakin kalau 2 periode ini akan lebih bagus gitu ya. Lebih bagus dan akan kelihatan. Jadi walaupun kalaupun Kang Deddy dianggap misalkan lah ya dianggap berpikirannya dangkal apa itu terserah mereka. Gerung itu menganggap bahwa Kang Deddy itu pikirannya itu tidak pinter gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting kerja, melakukan pekerjaan selesai gitu ya. Pekerjaannya tuntas gitu. Wah ini benar-benar nih Kang Ono membawa Rocky Gerung dan Karni Ilyas untuk menyerang Kang Deddy. Oke ya, itu terima kasih. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.